Baik, sahabat TPK, dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara Progressive Weekend bersama Indonesian Progressive Society, bersama penyiar Anda Rikon. Kali ini saya ditemani oleh Bung Bobby Andre, ya, Bobby Andre. Selamat siang, sahabat TPK. Ya, udah siap dengan tema kita kali ini? Ya, siap. Ya, seperti biasa, saya kalau siang ada tema. Kali ini akan saya tanyakan tema untuk membahas album-album progresif yang bisa disebut project, ya, project album. Jadi beberapa musisi mengorganisir sebuah project dalam bentuk sebuah album, biasanya album konsep, ya. Biasanya itu cuma bertahan 1, 2 atau 3 album lah paling. Jadi itu bukan grup yang tetap, gabungan dari beberapa musisi yang tergabung dalam grup. Kita akan pilihkan nanti ada kolaborasi Alan dan Landi, ya. Russell Allen itu vokalis Symphony X dan John Landi itu master plan, ya. Tapi banyak juga main di mana-mana. Art ya. Art juga, Art ada 2 album. Kemudian nanti ada Project Leonardo, ada Roswell 6, ada Explorers Club, Amaranth Flight. Explorers Club maksudnya 2 tapi saya buat cuma 1. Oke, kita mulai saja kalau gitu, ya. Dari sebagai track pembuka kita simak dari album Alan Landi di tahun 2007, ini album pertama mereka, album judul The Battle, dengan track berjudul Another Battle. 2007 ya. Gimana? Ngingetin sama kayak apa? Asia. Warna-warna. Oh iya, boleh. Art rock gitu ya. Progressive metal tapi agak lebih ringan, ya. Kita tahu kan di Symphony X, Russell Allen vokalis, John Landi juga rockman juga kan. Rockman juga. Jadi lebih, kalau di Symphony kayaknya lebih berat, ya, musiknya ini lebih ringan, ya. Lebih ringan. Tapi kayaknya susah ngebedain tuh suaranya Landi sama yang mana Landi yang mana Allen, ya. Dan cukup menarik juga album ini kalau menurut saya itu album pertama yang ada kolaborasi 2 vokalis. Nah, coba ada nggak album yang 2 orang vokalis berkolaborasi membuat 1 album? Rasanya nggak ada, ya. Ada dulu Mick Jagger sama David Bowie pernah, tapi bukan album. Kalau gitaris sama vokalis sering banyak. Page Plan, Gillan Glover misalnya kan. Tapi kalau vokalis kayaknya soalnya 2 orang sih, baginya kan istilahnya. 2 pentolan. Ya. Dan sebenarnya yang membuat aransemen musiknya adalah Magnus Carlsen. Dia main multi instrumentalis lah. Kecuali drummer, ya. Drumnya dipegang oleh Jaime Salazar, drummernya Last Stripe, dan terakhir pernah masuk di Flower King. Rupanya kawannya Magnus Carlsen di Last Stripe. Magnus Carlsen sendiri juga awal-awalnya dia main di grup namanya Starbreaker. Tapi secara keseluruhan ini ya ringan, ya. Ringan. Oh iya sih, Randy tuh mengingatkan sama Coverdale ya, berat ya. Bahkan dia, ya. Artnya kita kan tahu, ya, di art mirip, terasa banget, ya, ini Coverdale banget sih vokalnya. Mestinya dia ganti jadi vokalisnya The Purple, ya. Oke, mungkin ada yang mau SMS, bisa kirimkan SMS-nya ke 0813 98 000 444. Mungkin sampaikan opini Anda dengan mengirimkan SMS dengan nama, usia, dan alamat dan opininya. Ya, jadi kita membahas project album progresif, ya. Oke. Setelah yang pertama Alan Landi, ini kebetulan dia sudah punya 3 album, ya. Nanti kita album yang kedua akan diputarkan juga. Album 3 belum punya nih. Yang berikutnya kita akan menyimak sebuah project juga dari project ini yang buat Trent Gardner, ya. Gardner udah sering, ya, main di di Shadow Gallery atau apa ya? Enggak, dari itu Magelang, pokoknya salah satu dari band-bandnya Magna Carta gitu. Dan nama albumnya adalah Leonardo The Absolute Man, sebuah track berjudul Apprentice. Tentunya satu-satunya aktor Magna Carta, ya. Jadi kebetulan konsep utamanya secara musikal dibuat oleh Trent Gardner, yang tadi disebut adalah dari Magelang. Juga nanti ada juga dia terlibat di Explorers Club, juga ada James Labrie juga, ya. Tapi kalau lihat penampilan Labrie, menurut lu gimana tadi, Bob? Beda banget sama yang lebih powerful, kayaknya emang lebih progresif di sini, ya. Kalau kan Labrie itu sering dianggap titik lemah di teater katanya. Tapi kayaknya lihat tadi asik, ya.
Dan ini album ini menceritakan tentang kehidupan dari Leonardo da Vinci, seorang orang banyak tahu pelukis, tapi sebenarnya dia istilahnya apa ya, ilmuwan ya. Ilmuwan juga. Ya kebetulan dia pintar gambar ya, jadi semua hasil temuan itu dia buat dalam gambar gitu. Helikopter, tank, ya, bahkan anatomi tubuh manusia kan. Seorang istilahnya pemikir ya pada masa itu. Oke, SMS yang masuk ya kita bacakan dulu. Yang pertama dari Yohanes. Selamat tahun baru, Januari 2014 untuk RPK dan selamat bertugas. Minta lagu dari Metallica, apa saja yang enak untuk teman-teman di Keramatan Jakarta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bung Yohanes. Metallica ada yang progresif nggak? Ada juga sih. Ada. Kalau Injustice for All ada juga. Ada ya? Yang gantung-gantung gitu tokannya. Ya, mungkin next time ya bikin Metallica atau apa ya? Tema khusus yang progresif, thrash metal progresif gitu kali ya. Tapi ini kayaknya sebenarnya lebih cocok Dodi yang bikin. Oke, terima kasih Bung Yohanes. Kemudian dari Budi di Rawasari. Tadi track membuka dari siapa dan judulnya Dieja ya. Bos saya mau catat. Pembuka tadi adalah dari kolaborasi dua orang vokalis, Alan Landi. Alan itu Russell Allen itu vokalis dari Symphony X ya, dia buat project album dengan John Landi itu vokalis dari Masterplan dan juga banyak di band dan Art. Ejanya apa tadi judulnya The Battle ya, berarti pertempuran ya. Albumnya judulnya titlenya Another Battle. Alan Landi itu ALLAN, Landi itu LANDI. John Landi itu seorang vokalis asal Norwegia, sementara Russell Allen itu orang Amerika. Ya, mudah-mudahan bisa dicari. Rasanya di toko CD, beberapa toko CD masih ada ya. Dia sudah punya 3 album, yang tadi itu ada album pertama yang rilis tahun 2007. Oke, kita lanjut ke track berikutnya, Bu. Oke. Berikutnya ada sebuah band yang project ya, maksudnya. Itu bernama Roswell 6. Kalau nyebut nama Roswell 6, ingat apa lo? UFO gitu. Betul sekali. Jadi ini Roswell 6 sebuah kolaborasi juga dari beberapa musisi. Khususnya, nah ini biasanya yang buat memang label-label. Jadi tadi Magna Carta ini ada sebuah label namanya Prog Rock Records, label Amerika. Dan yang kebetulan saya tahu salah satunya dia Henning Pauli itu ada di label ini. Kemudian Michael Sadler itu solo albumnya lewat dari vokalis dari Saga itu solonya dari Prog Rock Records. Tapi kebetulan kalau album lain dari Prog Rock Records ini nggak sebagus Magna Carta atau Inside Out dia agak kurang, bahkan CD-nya sering di-sale sangat murah di situs-situs online. Kita akan simak saja dari album pertamanya, nama albumnya adalah Terra Incognita Beyond the Horizon, sebuah track berjudul The Call of the Sea. Ya, masih di Progressive Weekend bersama Indonesian Progressive Society dengan kali ini dengan tema project album. Ya, tadi kita sudah simak sebelum jeda waktu tadi album Terra Incognita Beyond the Horizon dari sebuah grup project bernama Roswell 6. Tadi tracknya berjudul The Call of the Sea. Ya, ini sebuah project sangat menarik ya, karena istilahnya terkonsep banget gitu ya. Karena ini merupakan audio companion dari sebuah novel karya Kevin Anderson. Ada kebetulan baru dia mau buat trilogi kayak Lord of the Ring gitu. Tapi dia baru buat 2, jadi audio booknya juga baru 2. Bukan audiobook sebenarnya, audio companion ya. Audiobook kan dia ngomong gitu ya, kita kayak baca novel ya. Ini lagu-lagunya merupakan, mungkin kalau kita dengar lagunya, baca bukunya sambil dengar lagunya masuk gitu ya. Kebetulan novelnya sendiri berjudul Edge of the World, itu di audio companion kan di Beyond the Horizon ya, Terra Incognita Beyond the Horizon. Kemudian ada buku kedua The Map of All Things, di audio companion kan dengan Terra Incognita Line in the Sand. Yang menarik adalah artis-artis pendukung ya, pendukungnya sangat-sangat ya.
Yang tadi itu The Call of the Sea itu ada 3 orang vokalis di situ. Itu nama John Payne dari mana? Asia. Asia. John Payne, kemudian ada Lana Lane, ini vokalis juga ya, progresif cewek ya, istri dari Eric Norlander kalau nggak salah. Kemudian ada Michael Sadler dari Saga. Di track lain tuh ada nama-nama seperti Steve Walsh pada vokal. Steve Walsh ini yang ini ya, yang ini Steve Walsh di album kedua yang Line in the Sand, tapi kalau yang pertama itu ada James Labrie. Ini gimana? Dimana-mana judulnya. Kemudian tadi Michael Sadler, Lana Lane, John Payne, Eric Norlander pada keyboard, Kurt Barabas pada bass. Kurt Barabas itu bahasa dari band Under the Sun, dan Anderson ya? Yang baru punya 1 album ini. Kemudian ada Chris Pirale, bukan Chris Fire, Chris Pirale pada drum, Jerry Workham gitar, Jerry Workham itu Shadow Gallery ya. Kemudian Chris Brown ada akustik dan electric gitar, ada David Rexdale ini pernah di Kansas, pernah di bareng Steve Moss itulah bandnya itu. Kemudian Dixie Drex dan Dixie Drex. Kemudian ada Mike Alvarez dan Martin Orford. Ini juga nama yang nggak asing di kalangan yang progresif ya. Jadi kalau lihat nih semua lirik dibuat oleh khusus untuk audio komponen ini oleh pengarangnya sendiri Kevin J. Anderson dibantu oleh Rebecca Musla. Nah, kebetulan di album yang pertama produsernya itu adalah Eric Norlander ya, yang konsep musiknya. Sementara di album keduanya itu kalau nggak salah disebut Henning Pauli ya. Jadi personilnya agak beda nih. Yang kedua ini nggak ada James Labrie, nggak ada yang pertama. Jadi mungkin ada perbedaan. Nanti kita simak ya gimana perbedaannya. Karena kebetulan saya akan putar juga nanti satu lagu dari album kedua Line in the Sand. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke album berikutnya. Ini masih dari Alan Landi ya, dari album yang sama The Battle tadi. Mungkin buat Bung Budi Dirasari bisa menyimak lagu yang kedua dari album The Battle, berjudul Truth About Our Time. Secret to yourself. No more time to fool around. No more time for stupid games. The moment has come to let it out. Try to see it in my eyes, and I will only give you lies. You should know that this is only a waste of time. Try to read it from my
dari album The Battle, masih album pertama dari Alan and Landy. Track berjudul Truth About Our Time. Keren ya? Keren. Enak di kuping lah pokoknya. Jadi yang buat yang senang yang prog yang langsung masuk ke kuping ya ini. Kita mungkin bahas aja masing-masing ya dari Russell Allen. Yaitu kita tahu tadi dari Symphony X. Atau John Landy dulu deh ya. John Landy ini orang Norwegia. Dia banyak banget dibanding Russell Allen, solonya jauh lebih banyak. Banyak sekali. Udah lebih dari 15 kali. Baik itu live, kemudian album tribute ya. Dia pernah punya album tribute untuk Dio, Ronny James, vokalis dari Rainbow. Berjudul Dio, keluaran Frontiers Record di tahun 2010. Kemudian juga album live, dia punya Live in Black. Untuk solonya banyak ya, ada sekitar berapa nih? Mungkin 15 ya, ada sekitar dari tahun 2000 sampai 2013. Bahkan setahun bisa 3 album. Luar biasa produktifnya. Kalau suka dengan John Landy bisa dihunting nih semua albumnya. Pakai nama Jorn ya dia. Jorn ya, Jorn. John. Di YouTube juga banyak sih ini. Banyak bisa dicek mungkin yang tadi suka dengan The Battle ini ya, bisa cek album-albumnya John Landy. Selain solo dia juga tergabung di grup Vagabond tahun 94 dan 95 pernah keluar album. Ada Mundanus Imperium di tahun 98, The Snakes 98 2 album. Ini kayaknya nggak gitu bergaung ya band-band ini ya. Baru kemudian sejak di Ark tahun 99 dan 2001 mulai, terutama album Burn the Sun ya tahun 2001 tuh kita dengar pertama kali, Coverdale banget nih. Coverdale. Kemudian baru ada Beyond Twilight di tahun 2001. Setelah itu dia mulai ngetop lagi dengan band yang namanya Master Plan. Itu dia punya ada 6 album sampai tahun 2010. Barulah kemudian dia gabung dengan Russell Allen dalam sebuah kompilasi yang cukup unik ya, istilahnya 2 orang vokalis. Ya, tadi kalau simak ini pertama itu kelihatan ya, pertama Allen dulu ya. Landy suaranya agak ya itu dah Coverdale tadi ya. Agak berat, agak serak sedikit. Kemudian dia juga sebagai guest vokalis tuh banyak banget, bahkan semacam vokal grup gospel dia juga main di Norwegia ya. Ada sebuah grup dari dia musisi yang namanya Bresson Abbott ya dari Hungaria kalau nggak salah, dia juga tergabung. Banyak sekali ya, bahkan di Ken Hensley solo albumnya Blood on the Highway dia juga tergabung, pernah menyumbangkan 1-2 lagu. Bahkan di album-album semacam yang kita bahas kali ini, album project itu ada yang namanya Genius Rock Opera. Dia lebih ke hard rock sih ya, jadi saya nggak tampilin di sini. Genius Rock Opera dia ada di episode ketiga Final Surprise di tahun 2007. Dan juga masuk di project-project Avantasia yang banyak dia. Avantasia kan selalu itu ngumpulin vokalis-vokalis juga kan. Dari mulai Lost in Space, The Scarecrow, Wicked Symphony, Angel of Babylon dan Flying Opera. Ayreon juga ikut. Jadi ini vokalis yang kayak Labri juga lah gitu. Di mana-mana kepake gitu karena vokalnya menarik sih ya. Oke, cukup banyak yang akan dibahas ya. Kalau Russell Allen tadi kita lihat selain sebagian besar memang di Symphony X kainnya dia, cuman ada beberapa istilahnya album-album prog seperti ini, project seperti ini juga diajak. Sebaiknya kita masuk ke berikutnya. Nah kali ini ada sebuah project juga yang bernama Explorers Club. Ini dari Trent Gardner juga, cukup awal ya, dia sejak tahun 98 nih udah muncul dari Magna Carta Record juga. Sebuah album berjudul Age of Impact, track berjudul Impact Number 3, No Returning.
Ya, Age of Impact, sebuah project dari Trent Gardner yang dibuat musikalnya oleh Trent Gardner. Ini produk dari Magna Carta Records juga ya, termasuk masuk awal ini ya dari Magna Carta ya. Waktu itu Magna Carta kita tahu sering bikin album ini tribute to Pink Floyd, tribute to Yes, Deep Purple, tribute to ELP, Jeff Russell, banyak sekali ya. Ya, dan untuk album project dia buat Age of Impact. Ini udah sampai kedua seri. Yang kedua Age of Impact Racing Explorers Cup Racing the Mammoth. Kalau yang pertama adalah Age of Impact. Sebenarnya saya pengen bawain juga itu yang Racing the Mammoth, tapi tracknya pendek-pendek, cuman nyambung dan rata-rata 30 menitan ya. Nggak masuk di radio ini susah. Oke, untuk project yang Age of Impact yang pertama itu udah jelas tadi vokalnya adalah vokalis 1000 Band itu James Labrie. Kemudian ada Brett Douglas, ada pada vokal juga, Matt Bradley pada vokal, DC Cooper nanti ada di track lain mungkin ya pada vokal. DC Cooper ini vokalis dari Royal Hunt ya, pernah juga di Silent Force. Jadi samalah kayak vokalis-vokalis yang tadi itu yang sering dipakai di mana-mana gitu. Kemudian Trent Gardner sendiri sebagai lead musiciannya, dia main keyboard dan trombone, juga vokal juga. Ada Wayne Gardner, ini kayaknya saudaranya dia nih. Ada John Petrucci juga ya, tahu lah dari mana itu. Kemudian Terry Bozzio, nah ini drumnya banyak diisi oleh Terry Bozzio. Membuat album ini baik Age of Impact maupun Racing the Mammoth terasa berat gitu. Memang beda lah dengan yang tadi ya, kalau kita simak beda dengan Alan Landi, ini jauh lebih berat ya. Ada Billy Sheehan pada bass, ya Steve Howe akustik gitar, tapi nggak di semua track ini. Derek Sherinian pada keyboard, James Murphy, nah ini buat yang penggemar thrash ya, James Murphy itu Testament ya, dan Death. Kemudian ada Michael Bassmesderfer, Frederick Clark, Matt Guillory, nah ini juga seorang keyboardist session ya, main di mana-mana juga. Ada Brad Kaiser di MIDI percussion. Nah, produsernya sendiri adalah Trent Gardner dan engineer-nya oleh James Murphy. Ya emang dengan kombinasi musisi-musisi kayak gini wajar ya, jadi agak berat ya. Beda dengan yang tadi kita simak Roswell Six, Leonardo sedikit lebih berat ya, tapi masih lebih berat yang ini. Ini berat. SMS ya saya bacain dulu yang masuk dari Bori di Cibubur, request Fate No More yang progresif katanya. Fate No More lumayan progresif ya. Ada yang progresif. Ya, banyak juga yang progresif. Karena vokalisnya tuh emang. Ya, vokalisnya bikin band yang progres aneh. Thomas ya. Thomas. Wah, kacau itu. Bojangles misalnya. Iya. Jadi kebetulan belum dikumpulin ya. Belum. Nanti satu saat ya. Kemudian Budi di yang tadi di Rosari, sip bos pakai FM recording nih buat John lagu keduanya. Gak dari awal sih tapi hitung-hitung buat sampel. Keren bos, cari di internet satu album. Ya cari tiga-tiganya aja ya, Alan Landy. Alan Landy. The Battle. Yang kedua ya? Ya, The Revenge dan tadi terakhir yang ketiga itu judulnya apa tadi lupa ya. Kita yang ketiga belum punya. Yang ketiga belum ada. Kayaknya di toko juga belum nemu. Susah ya. Yang ketiga itu judulnya The Showdown ya. Showdown. Dari 2010. Udah cukup lama sebenarnya. Dan ada informasi lagi yang keempat mau keluar 2000. Oh, oke. Bilangnya sih 2000, mungkin udah keluar kali 2013 ya infonya. Tapi yang 1, 2, 3 di produseri atau di aransemen musiknya Magnus Carlsen. Kalau yang keempat oleh Timo Tolkki katanya. Timo Tolkki itu gitaris dari Stratovarius ya. Ya, jadi mungkin ada suasana yang berbeda nanti. Kemudian dari Yohanes, selamat tahun baru 2014 untuk lu dan tadi nih. Oke, minta lagu dari grup musik Cobra, apa saja yang enak, ini dari Denmark katanya. Untuk teman-teman di Keramat 6 Jakarta, terima kasih Tuhan memberkati. Cobra kayaknya saya belum pernah ini ya, mungkin dia bukan progresif kelihatannya. Mungkin melodic hard rock atau mungkin bisa dijelaskan dari Bung Yohanes. Betul kita nggak bawa temanya karena hari ini adalah project album untuk musik progresif. Terima kasih. Kemudian dari Jody di Jakarta Barat, bro, apa yang ngebedain musik rock dengan musik progresif? Suara vokalisnya hampir mirip. Kalau Halloween masuk aliran apa? Arigato, bro. Ya vokalnya ya nggak menentukan suara vokal rock, bisa aja main progresif, bisa juga lagu pop ya kan. Jadi bukan soal vokalnya. Warna vokalnya.
bukan juga sound musiknya gitu loh. Bisa aja sound musiknya Mellotron tapi lagunya pop kan bisa aja kan. Jadi kayaknya udah sering dijelasin apa itu musik progresif. Ya minimal pada dasarnya yang pertama adalah musik itu tidak mainstream, tidak seperti musik-musik pop atau musik rock yang biasa yang mainstream ya. Ciri lainnya penggunaan alat musik bisa beragam alat musik. Kemudian ciri lainnya adalah biasanya menggabungkan berbagai genre musik ya. Misalnya ada unsur jazz di sana, bisa juga ada unsur folknya dan countrynya, ada unsur musik-musik daerah misalnya atau world music ya. Jadi musik klasik yang banyak, yang paling sering musik klasik ya, musik klasik atau musik seriosa digabungkan atau paling nggak formatnya itu digabung seperti musik seriosa, di mana ada 4 tema biasanya dalam satu lagu. Kalau di musik seriosa itu antara bagian itu ada jedanya. Kalau di musik rock itu disambung karena nggak mungkin dia jeda berhenti gitu kan. Maka yang musik-musik yang bertema seperti ini yang kita buat tadi kayak Leonardo, kemudian Terra Incognita, ada Alan Landy tadi, dan Age of Impact itu jelas-jelas dari sisi pertama penggunaan alat musik, kedua tema, lirik itu sudah mencirikan bahwa itu adalah progresif. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya dari sebuah band juga ini DC Cooper. Nah, di sini DC Cooper nih ada band baru satu album juga dirilis tahun 2007 bernama Amaranth Plight. Albumnya berjudul Voice in the Light, buat track berjudul Viper.
Ya, Amaranth Flight tadi dengan The Viper ya. Ini juga keluaran dari Rock Records. Salah satu produk yang bagus dari Rock Records. 2007 ya? Ya, kebetulan emang cuma punya satu ini aja. Dan kalau biasanya tadi Manakarta, Trent Gardner ya, Magellan, ini Gary Workham. Jadi ini istilahnya projectnya Gary Workham dibantu oleh cuman berempat sih. Berempat. Dizzy Cooper pada vokal, Gary Workham tadi pada gitar dan keyboard, kemudian drummernya adalah Nick DiVirgilio, Spoxbird. Covernya kasih lihat ya kayak gitu. Spoxbird ya. Spoxbird. Tapi sekarang udah keluar ya Spoxbird. Kemudian Kurt Barabas ini pemain bass dari Under the Sun yang kita bilang tadi. Ceritanya sih temanya tentang keluarga sebenarnya ini, tentang pengalaman sebuah keluarga ya. Jadi bukan tema-tema bombastis lah ya. Ada foto-foto di sini, foto-foto tentang ibunya, anaknya. Jadi kayak album keluarga, family album gitu ya. Pengalaman-pengalaman dari keluarga tersebut. Mungkin dalam mengatasi hidup ya, ada sesuai dengan judulnya Voice in the Light ya. Jadi secara tema biasa, tapi kalau kita simak musiknya oke banget ya musiknya. Saya juga agak kesulitan sebenarnya milih yang mana yang mau ditampilkan karena banyak yang bagus-bagus. Cuman tracknya juga ada yang 13 menitan. Nanti ada satu track yang sekitar 13 menit ya, di track terakhir nanti akan kita putarkan. Tapi pada prinsipnya ini album yang layak dimiliki kalau menurut saya, Amaranth Flight. Dan luar biasanya harganya cukup murah di internet. Saya beli itu $3. $3 cuma. Itu kenapa bisa dapat $30? Nggak tahu ya. Kayaknya produk-produknya Rock Records ini cenderung nggak laku gitu ya. Jadi sering di sale contohnya tadi yang Roswell 6 tadi itu yang pertama itu Beyond the Horizon tuh sekitar $7-8 gitu. Land Design agak mahal, atau mungkin udah habis ya. Tapi ya itu sangat murah gitu loh. Jadi yang lebih mahal ongkos kirimnya gitu. Ongkos kirimnya bisa $8 kan. Itu baru kan tapi $3 itu. Baru. Jadi kalau sekarang pengen cari produk-produknya di Rock Records cukup banyak di internet yang murah gitu. Atau mungkin di www.rockrecords.com. Saya coba dicek di sana. Nggak semuanya bagus, sebagian besar lebih banyak yang jelek kalau menurut saya. Nggak semuanya bagus. Ya. Yang bagus itu diantaranya itu Amaranth Flight, kemudian Terra Incognita. Gitu. Mungkin juga ada album solonya Michael Sadler kalau memang suka Michael Sadler ya. Musiknya sih biasa saja ya. Oke, selanjutnya setelah The Viper kita langsung saja mungkin dari album Island Landy yang dari Roswell 6 yang album kedua ya. Terra Incognita, Line in the Sand, terbit tahun 2010, track berjudul My Father's Son. I will make the same mistakes. I take a new path, another direction. I won't know, I won't be my father's son. My father's son. My words won't be so cruel. My rules will make more sense. My life will feel secure.
Yes, I am different, I don't make the same mistakes. I took a new path, another direction, trying not to be my father's son. My father's son. My words are sometimes harsh, must be obeyed. It's just too bold. Mistake be mine to make if I'm indeed my father's son. Yeah, my father's son. Yeah. So I remembered I'm not so different and I made my own mistakes. I forged a new path, another direction, but I'll always be my father's son. Yeah, my father's son. Dari album Terra Incognita yang kedua, A Line in the Sand. Album Roswell 6 yang kedua, Terra Incognita, A Line in the Sand. Tadi berjudul My Father's Son. Vokalisnya adalah Steve Walsh dan Charlie Dominici. Charlie Dominici Vokalisnya Dream Theater yang pertama ya. Yang pertama. Yang waktu itu albumnya berjudul When Dream and Day Unite. Charlie Dominici punya band sendiri juga namanya Dominici dan udah cukup banyak mengeluarkan album. Menurut saya musiknya bagus. Dominici layak koleksi. Ya tadi tuh dia duet dengan Steve Walsh juga, suaranya juga rada-rada serak-serak basah kayak Steve Walsh juga. Ya ini album yang kedua dari audio companion dari novelnya Kevin Anderson tadi. Sayangnya yang ketiga belum terbit, atau mungkin saya belum dapat informasinya bahwa yang ketiga sudah terbit, karena biasanya terbitnya buku duluan kan. Setelah buku
baru kemudian dibuat audio companionnya. Ditunggu musik filmnya isinya ya. Keren ya kalau cerita tadi tuh kan dua benua dihubungkan oleh isthmus yang sangat kecil, memperebutkan sebuah kota yang dua kerajaan, dua benua, dua agama, mereka memperebutkan suatu kota suci yang sama. Kota suci yang sama diperebutkan. Nama kota suci itu tadi sudah ada di album, di track pertama bahkan dari album yang Terra Incognita Beyond the Horizon, namanya ada Ishalem. Nah, kemudian nama dua kontinen tadi Uraba dan Tierra ya kalau salah tadi. Mungkin plesetannya Yerusalem. Ya kelihatannya seperti itu. Jadi Lord of the Ring maunya kayak semacam itulah. Cuman kayaknya ini nggak tahu. Ada juga nih, ada naganya. Jadi ada binatang-binatang yang aneh juga yang kayak di Lord of the Ring juga ada naga juga nih. Kemudian dia petualangannya melintasi lautan dan segala macam lah. Yang mau tertarik dan pengen cari bisa dicari musiknya di di online internet cukup banyak ya. Langsung saja ke album berikutnya, ini album kedua dari Alan Landi berjudul The Revenge, track berjudul sama The Revenge.
Ya, The Revenge ya, dari album berjudul sama, The Revenge di tahun 2007 dari Russell Allen dan John Landy. Masih sama ya, yang pertama. Masih ya catchy lah ya. Kita nggak tahu nih yang keempat yang dengan istilahnya konseptor musik yang beda dari Timo Tolkki. Tapi kalau Timo Tolkki, Magnus Carlsson juga nggak beda-beda banyak sebenarnya. Kalau mungkin yang album keempat tuh Steven Wilson, nah gitu baru lain beda. Alternatif dikit gitu. Oke, SMS yang saya masuk dari Bu Ros di Cisalak. Salam guys, tolong ada lagu Bohemian Rhapsody nggak? Thanks GBU. Itu udah bulan lalu ya, waktu saya siaran Queen tuh Bohemian Rhapsody. Bulan lalu ya kira-kira. Tahun lalu malah. Tahun lalu. Makasih Bu Ros. Kemudian dari nggak ada nama, tapi putar lagi dong dari Explorers ya, Explorers Club. Musiknya mantap dan pemain drum dan bassnya asik. Iyalah, drummernya Terry Bozzio. Ada satu nanti track penutup ya dari Explorers Club akan saya putar. Tenang aja ya, nanti simak yang terakhir berapa menit tuh? 11 menitan. Kemudian dari Bori di Cibubur, musik dari James Labrie dan kawan-kawan walaupun agak berat tapi masih enak di kuping. Putar lagi dong bos albumnya. Nah, ya ini sesuai dengan yang di atas tadi yang minta. Oke, sebelum permintaan kita putar, lanjut ke James Labrie lagi. Mau yang mana nih? Labrie yang Explorers Club atau yang Leonardo. Ya, di Absolute Man. Tapi kita simak dulu yang Leonardo di Absolute Man. Track berjudul Mona Lisa ya. Apa trennya apa dari trademarknya dari Da Vinci ya, Mona Lisa. She takes things serious, she always has. She makes me look inside myself like I never have. She seems to laugh at me, she seems to stare. Her presence mocking me, but behind her mask, she cares. She knows the child in me, she knows the man. She treats my weakness like a power in her hand. Somehow she knows humanity, she understands the essence of this life is a price she must demand. No, her pain in this portrait makes the fleeting smile she takes because I'm not a noble one, she can see in my soul. I can't bring her back, I can't see her anymore. You meet her in Milan, a patron of your
said she's mine. Of course I was her only one. Now that she's dead and gone, stop your vile inquiries. Disrespect to me said stop right there. I had to be her only one, but now I'm finding out she lived a lie. Deceit was rampant long before she died. I wish I'd known this then. She never cared. This truth is shocking me. I've become aware. She saw my suffering. She knew it well. My grief would comfort her. She'd just say that all was well. And now her words make sense to me. I'm sad to say your road to hell is paved. Good intentions led the way. Wake up, Leonardo, 'cause it's over now. And she's gone for good. That was good. Nothing you can say about it. Nothing you can do. Look at Leonardo, because all is well. So get over it. Nothing So get over it. can say. Get over it. Nothing you can do. Told you life was fair. Did you believe all that? Wake up. 96.3 RPK FM. Ya, Leonardo di Absolute Man, sebuah track tadi berjudul Mona Lisa. Ya, ceritanya tentang Mona Lisa udah pasti ya. Apa istilahnya, wanita misterius dengan senyuman misterius ya. Leonardo ini project ya, dari Magna Carta. Mungkin ini udah yang terakhir nih, 2001. Setelah itu Magna Carta kayaknya menghilang ya. Magna Carta udah bubar kelihatannya labelnya ini. Salah satu artisnya tadi Under the Sun itu diambil Prog Rock Records. Dulu kan Magna Carta itu dia. Kemudian ya tadi saya bilang satu album di Magna Carta, kemudian di Prog Rock Records dibuat satu album lagi yang Kurt Barabas tadi ya. Langsung saja kita ke track berikutnya, masih dari Amaranth Flight. Di tahun mungkin ada satu lagi yang masuk ya. Selamat siang semua, saya Imam di Bekasi, minta putar yang power dong, salam metal ya. Ini kayaknya yang tadi power juga ya, metal juga kan. Tapi bukan power metal. Bukan power metal, tapi prog metal. Prog Kan metal. acara kita progresif kan, ya. Masih ada SMS yang mau dibacakan? Nah, ini ada dari Benny Widya di Gria Cinere Depok. Mau tanya apakah album Magical Mystery Tour-nya The Beatles termasuk progresif, dan request kalau ada ELP. Terima kasih. Beatles setelah album Revolver itu progresif semua ya. Dimulai di Revolver ya. Kita tahu di di album Revolver itu ada lagu Tomorrow Never Knows. Mungkin itu termasuk lagu progresif pertama ya. Itu dari segi sound musik, kemudian lirik segala macam tuh memang absurd banget ya. Cikal bakal lah itu untuk psychedelic progresif, kemudian berlanjut ke progresif. Kalau album pertama ya mungkin yang masih proto itu Sgt. Pepper ya. Album berikutnya setelah Revolver masih menjadi cikal bakal pemikiran progresif dalam musik. Tapi kalau mau tahu album progresif pertama yang benar-benar sudah progresif seperti sekarang istilahnya adalah 21st Century Suicide Man ya, itu dari King Crimson. Apa judul albumnya? A Court of Crimson King ya. Itu bisa dikatakan salah satu album progresif yang pertama. Sebelumnya itu banyak yang proto-proto kayak albumnya Procol Harum atau albumnya Moody Blues bisa dikatakan sebagai cikal bakal dari progresif.
Ya, kita langsung kalau gitu ke Amaranth Flight dengan sebuah track berjudul Shattered Dreams. Life is a delicate task, it has many twists and turns. Prognosis fading and it's sinking real fast, aimless with nowhere to run. The weight of distress, it discolors my skin, blinded by my tears. I call up these walls, they're surrounding me now, familiar scenes unfold. Upon me, an angel appeared and said I'd never be alone. Now my life's been before me, a chilling detail as I face death on my own. Lord,
turn, I enter the crossroads of life. There is no time for fear and self-pity, the truth I can't deny. Ya, Shattered Dream dari Amaranth Spite di album Voice in the Light tahun 2007. Ya, oke. Nah, ini memang banyak keren-keren. Salah satu yang susah dipilih lagu yang mana yang ditampilin. Tapi akhirnya terpilih dua tadi, The Viper yang pertama tadi di track 6 dan yang ini Shattered Dreams. Udah cukup power ya. Tadi ada yang minta Mas Imam di Bekasi. Powernya oke ya tadi. Oke juga, tadi mungkin ada satu tambahan dari yang Benny Widya bahwa dia nge-request ELP, tapi kebetulan kita temanya adalah project album, jadi nggak bisa diputar ya. Makasih. Oke, kita udah sampai di penghujung acara ya. Lagu terakhir ini tadi juga permintaan dari siapa tadi, ada yang minta diputarkan lagi Explorers Club yang Age of Impact. Kita pilihkan track terakhir di album ini berjudul Last Call. Oke, terima kasih buat yang sudah SMS, juga buat Kang Dede bantuannya ya, buat Bobby terima kasih Bob. Sama-sama. Jangan kapok ya, ikut lagi nanti mungkin minggu depan ya kita buat tema yang lain. Boleh, siap. Yang seru ya. Buat pencinta musik progresif, terima kasih udah menyimak dan mungkin bulan-bulan ke depan kita akan muncul dengan tema-tema lain. Sebuah lagu pamungkas dari Age of Impact, The Last Call.